Kalau saya sih melihatnya gini ya, saat kita bertemu seseorang, menjalin hubungan gitu ya, pasti kan selalu niatnya untuk serius gitu ya. Kenal niatnya serius, apalagi kedua keluarga mendukung, sudah saling kenal gitu. Jalan untuk lebih menuju ke pernikahan ini kan sebenarnya sudah mudah. Tapi kalau ternyata di pertengahan jalan ada satu dan lain hal yang menyebabkan atau membuat hubungan yang sudah direncanakan baik itu tiba-tiba harus kandas, harus putus gitu. Ya menurut saya itu satu hal yang lumrah, siapapun bisa mengalami itu. Karena satu hubungan ini kan proses gitu. Kalau ternyata di tengahnya ada ketidakcocokan, ya walaupun mungkin dua keluarga sudah baik, tapi di antara masing-masing pasangan itu lalu komunikasinya nggak intensif gitu ya, atau mungkin ada konflik-konflik yang nggak mampu mereka selesaikan secara baik gitu ya, lalu akhirnya jadi melebar, lalu menimbulkan keraguan, menimbulkan lagi ketidakyakinan gitu, pada akhirnya memutuskan untuk ya sudah kita selesaikan saja hubungan atau kita putus. Yang menurut saya itu satu hal yang lumrah. Saat seseorang sebenarnya mereka menjalani hubungannya dengan sadar ya, sadar bahwa oh setiap hubungan itu ujungnya dua kok, kalau nggak lanjut ya selesai gitu ya. Kalau di awal dia sudah punya kesadaran sebaik itu, maka setiap akhir dari hubungan yang dia jalani, entah itu akhirnya putus gitu ya, mungkin traumanya tidak akan terlalu dalam gitu ya, karena kesadaran ini yang akan membantu mereka untuk bisa mudah melakukan refleksi diri atau introspeksi. Apa sih yang membuat hubungan yang aku jalani ini gak berhasil gitu ya, apa sih yang salah atau apa sih yang harus diperbaiki gitu. Tapi kalau memang orang tersebut menjalani satu hubungan tidak dengan sadar, dalam arti udahlah saya cuma pengen mencari hubungan karena mau pelarian, karena nggak pengen kesepian, atau karena dituntut sama lingkungan, atau karena oh anak aku minta aku untuk supaya cepat-cepat punya ayah pengganti untuk dia gitu kan. Nah ini yang justru pada akhirnya prosesnya tidak dilakukan dengan sadar, tidak ada proses belajar yang kalau terjadi kegagalan hubungan biasanya akan lebih menimbulkan sakit hati dan trauma, karena tadi sebenarnya tidak dibangun dengan kesadaran yang baik. Kalau dibilang keluarga, orang lain, lingkungan gitu ya, harusnya adalah tidak menjadi faktor penentu kenapa hubungan yang kita jalin itu jadi kandas gitu. Karena biar bagaimanapun yang menentukan ketidakcocokan, apakah kita merasa hubungan ini layak dilanjutkan atau enggak, tuh harusnya diri sendiri sama si pasangan gitu ya, sama calon pasangan. Ini yang disebut adalah kematangan dan kedewasaan. Kalau masih bergantung sepenuhnya pada orang lain, ini justru yang salah dan nggak efektif jadinya. Masa sih hubungan lalu bergantung sama orang lain? Kalau orang lain bilang lanjut gitu kan, orang lain bilang udahan aja ya kan, bahaya dong kalau kayak gitu. Jadi ada baiknya justru diri sendiri yang harus betul-betul punya pemahaman yang baik, memahami, mengenali betul-betul paham bahwa oh hubungan ini layak atau enggak untuk aku lanjut. Tadi saya sampaikan kalau memang ternyata efek dari kandasnya hubungan yang punya ketakutan yang besar untuk punya relasi baru gitu ya, punya kecemasan yang pada akhirnya menghambat dia untuk berkenalan lagi atau menjalin hubungan baru lagi, ya itu yang harusnya bertemu dengan psikolog gitu ya, untuk coba melakukan konseling, kira-kira apa sih yang dibutuhkan atau akar masalah apa sih di dalam inner yang membuat dia sebegitu ketakutan atau cemas gitu ya, bisa jadi baru lagi. Tapi kalau lalu setelah kandas ini dia mampu mudah untuk secara mandiri melakukan refleksi, introspeksi, mudah untuk berdiskusi, menerima opini-opini gitu ya dari orang lain yang kompeten juga, meskipun bukan psikolog ya nggak masalah, berarti dia masih bisa untuk mengatasi sendiri.
saat seseorang punya pengalaman masa lalu bahwa dulu hubungan pernikahannya buruk gitu ya, saat dia mau memulai mencari pasangan baru, mau membangun rumah tangga baru, ini kan pasti punya banyak pertimbangan, gitu ya. Pertimbangannya satu, secara finansial apakah nanti akan bisa mencukupi, gitu ya. Kedua, apakah dia si pasangan baru ini, si orang baru ini akan bisa fit in atau cocok dengan putrinya dan keluarga besarnya gitu ya. Lalu apakah si pasangan baru ini bisa menerima aktivitas-aktivitas pekerjaan yang dijalaninya saat ini gitu ya. Apakah dia sendiri juga bisa fit in dengan pekerjaan calonnya nanti gitu. Bisa mengikuti aktivitas-aktivitas suaminya, karena biar gimana pun saat nanti sudah menikah kan ini perbedaan pekerjaan pasti akan menjadi bahan pertimbangan. Apakah nantinya akan mudah untuk dijalani bersama atau malah menimbulkan konflik gitu. Nah, berbagai pertimbangan ini yang harusnya di awal ini kan memang sudah dibicarakan, didiskusikan gitu ya. Kalau dua keluarganya sudah cocok, ya akan lebih mudah gitu. Karena mungkin satu sama lain sudah sudah merasa sangat nyaman lah istilahnya gitu. Tinggal berikutnya ya tinggal satu sama lain mendiskusikan hal-hal yang oke, nanti setelah menikah kita akan menjalani seperti apa sih, siapa yang akan mencari nafkah lebih banyak, bagaimana nanti akan berbakti kepada kedua orang tua gitu ya, orang tua dan mertua, lalu bagaimana kita akan punya quality time bersama, bagaimana kita akan beradaptasi dengan pekerjaan masing-masing. Ini yang harus didiskusikan gitu. Kalau toh pada akhirnya dalam proses diskusi dan mencari kesepakatan ini ada ketidaksesuaian, ketidaksepakatan, ya baiknya memang diputuskan dalam arti gini, oke, kita mau gimana dengan ketidaksesuaian ini, apakah kita mau lanjut atau enggak gitu ya. Ini di luar kalau ada masalah-masalah dari faktor eksternal, apakah mungkin ada godaan dari pria lain atau wanita lain gitu ya, itu lain soal ya. Tapi di internalnya mereka dulu, mereka harus membahas ini, dipastikan mereka sesuai untuk apa, supaya hubungan atau kesalahan yang dibuat di masa lalu tidak terulang di pernikahan mereka. Ya, harusnya sih dua-duanya, jangan cuma satu pihak, dua-duanya, dari pihak perempuan, dari pihak laki-lakinya juga harus saling-saling introspeksi gitu ya. Harus, kalau memang keduanya masih mau menjalani hubungan atau kejenjang pernikahan tersebut, ya dua-duanya harus mau untuk introspeksi, mau diskusi, mau sama-sama menurunkan standar dan egonya gitu ya, cari jalan tengah yang sama-sama nyaman untuk satu sama lain gitu. Harus dua-duanya, nggak bisa cuma salah satu pihak. Hubungan kan harus dibangunnya berdua, nggak bisa cuma satu orang. Ada beragam motif perilaku yang ditampilkan seseorang gitu ya. Kenapa dia pada saat berhubungan berpenampilan A, lalu saat sudah putus berpenampilan B gitu. Faktornya bisa macam-macam nih. Mungkin bisa jadi saat dia berhubungan ini ada isyarat-isyarat dari pasangannya, keinginan-keinginan yang diungkapkan bahwa dia menginginkan pasangannya berpakaian sopan karena tuntutan mungkin ya, kerjaan, jabatan, posisi dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin memang dia kurang nyaman melihat pasangannya berpakaian terbuka ya. Hal-hal seperti itu bisa jadi gitu. Lalu akhirnya si pacarnya ini menyesuaikan. Setelah putus ya kan kembali lagi, karena ternyata kan udah nggak ada orang lagi nih yang harus memantau, menuntut gitu ya. Akhirnya tampil dengan apa ya, sesuai dengan keinginannya si orang tersebut gitu, bukan lagi karena tuntutan pasangan. Itu bisa saja terjadi. Atau memang kalau misalkan ternyata di awal pada saat berhubungan dia ingin menampilkan image sebagai sosok yang apa gitu ya, tapi lalu pada saat sudah putus, ternyata aku tidak berhasil nih menampilkan sosok atau image atau citra yang seperti itu, lalu dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri dan merubah citranya menjadi citra yang lain gitu, ya bisa saja terjadi. Oke. Pada saat kita mau menjalin hubungan,
baiknya adalah ini kita komunikasikan dan jujur sama diri sendiri ya. Pada saat kita mencari, menseleksi, memilih, memilah pasangan atau orang, siapa sih yang akan kita pilih untuk menjadi partner, itu sepenuhnya adalah menjadi kewajiban kita, bukan kewajiban orang lain, kewajiban netizen gitu ya. Jangan pernah memilih hanya karena nggak mau kesepian, cuma karena dipaksa orang lain gitu ya, atau karena malu gitu. Jangan pernah. Pastikan memilih karena memang kita paham betul, paham diri kita sendiri, paham apa yang kita butuhkan, paham apa yang kita cari dari sosok tersebut gitu. Karena biar bagaimanapun kita sendirilah, diri kita sendiri yang akan menjalani hubungan tersebut ke depannya, bukan orang lain, bukan keluarga, bukan tetangga gitu. Jadi pastikan pilih baik-baik, jujur sama diri sendiri gitu ya, dan berdoa gitu. Karena biar bagaimanapun saat lalu ditemukan dengan orang yang mungkin menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan juga itu baik gitu. Pun sebaliknya, menurut kita buruk, belum tentu menurut Tuhan juga buruk. Jadi seleksi tetap menjadi kewajiban diri sendiri, plus dibantu doa supaya Tuhan mudahkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.